Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing, Bapak Abdullah Mudzakkir, seluruh sesepuh di Majelis Tablik, juga seluruh hadirun anggota Korps Mubalik Muhammadiyah Cabang Blimbing yang kami hormati, dan hadirun semuanya yang tidak kami bisa matur satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini Allah berikan nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya, dan saya juga bersyukur bisa sowan di kajian Korps Mubalik Muhammadiyah. Sedianya saya mau ngaji malam hari ini, mau ngaji sama Ustadz Umer Khodimul Aziz LC, tapi beliau ada uzur mendadak, sehingga nyun pangapunten kalau panjenengan juga tidak pirsa tentang informasi ini, mungkin rodo gelo ya. Karena tadi saya ketemu dengan beberapa piyayi, ya kita ya ora pati ngerti nek mubaleke ganti itu ya. Parkir wae ra entuk itu. Parkir nek mubalek kan biasanya beda itu. Nek kon nyingkir, mergone dianggap dudu mubalek itu. Teman-teman yang rawuh juga saya tanya masih ke ini ya, mengharap kerawuhan Ustadz Umer, tapi beliau ada udzur. Jadi nyun pangapunten, ini memang mungkin sedikit mengecewakan, tapi percayalah Pak, karena juga tadi panitia sudah memberikan bisikan untuk kami matur kira-kira 45 menit ya. Jadi kalau ilmunya Ustadz Umer mungkin 45 menit malah kurang waktunya nanti, tapi kalau saya mudah-mudahan cukup itu. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada tema kajian kita pembekalan Korps Mubalik Muhammadiyah ini adalah tentang peduli Palestina. Tema ini memang sangat penting diangkat, terutama sebagai satu bekal ideologis bagi para mubalik di lingkungan Muhammadiyah. Karena muncul satu fenomena bapak-bapak sekalian yang jamak di kalangan kaum muslimin, bahkan saya masih melihat itu mayoritas. Kalau di Indonesia ini ya masih mayoritas itu. Mereka yang tidak terlalu peduli dengan Palestina. Bukan hanya dari kalangan awamnya, tapi juga dari kalangan mubaliknya, ustadznya, alimnya, gusnya, kiainya. Kita sudah melihat banyak sekali video-video yang beredar di sosial media, para alim, para ustadz. Saya sebut misalkan kalau di Mesir itu ada Syekh Muhammad Said Ruslan yang dijadikan rujukan dalam kajian-kajian kita juga, malah justru mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan para pejuang mujahidin Palestina dan menggembosi tema-tema penggalangan dana. Kemarin juga banyak di Solo Raya atau di Solo, tidak jauh dari tempat kita. Dan saya sebenarnya juga tidak merasa keliru kalau menyebut nama, tapi tidak usah, nanti japri saja ya. Ada ustadz-ustadz level doktor ya, para alim yang kita yakini itu kealimannya, gus-gus di Jawa Timur itu yang kita juga yakini kealimannya, mereka menggembosi kepedulian Muslim kepada Muslim Palestina dan tidak memberikan ruang untuk kita itu mau peduli lewat apa. Kalau mereka menggembosi nun sewu dengan berbagai macam subuhat atau kerancuan, itu kan paling tidak kita ini diberikan ruang. Kita bisa memberikan, kalau bahasanya Pak Abdullah Mudzakkir tadi, bukan persoalan semata-mata kemanusiaan, tapi ini sudah mengarah kepada ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman sesama muslim. Itu tidak diberi ruang sama sekali. Maka saya cocok dengan pernyataan alim ulama kita di Solo Raya, Ustadz Faiz Ja'far Baroja
Abdurrahim Ba'asyir dan yang lain-lain, bahwa cebong itu sekarang muncul ya. Cebongnya tidak cuma cebong nasional, tapi cebong Arab juga ada. Siapa mereka? Ustadz-ustadz atau para masyayikh, para orang-orang yang dipandang alim yang mereka sangat antipati terhadap kondisi yang menimpa saudara kita di Palestina. Maka saya matur ya, para mubalik Muhammadiyah, kalau dalam persoalan ini tidak bisa lurus cara berpikirnya, setidaknya mengikuti alur pimpinan pusat kita, mengikuti alur yang sudah ditetapkan melalui sayap-sayap kemanusiaan lewat lazismu dan sebagainya. Ini nanti akan berimbas kepada visi daripada dakwah kita di cabang Blimbing ini, khususnya Bapak-bapak sekalian ya. Sebab kalau otak kita masih otak yang kotor, suudzon terhadap perjuangan saudara muslim di Timur Tengah, wabil khusus di Palestina dan sekitarnya, ini nanti berarti akan membawa kepada satu konten dakwah yang kita bawa itu juga akan jatuh kepada satu konten dakwah yang tidak diberkahi. Dan ini sangat mengerikan. Coba kita tidak habis pikir kalau sekelas Babi Haikal Hasan, ya saya sebut, kalau ini masuk YouTube biar dikomentari nanti di kolom komentar, Babi Haikal dan para muhibinnya silakan nanti kalau mau komentar di kolom komen di bawah itu ya, di Tabligh TV ini. Sekelas beliau yang di roadshow-kan, digadang-gadang dalam perjuangan umat Islam nasional ketika mengomentari peristiwa Palestina ini, Muslim Palestina, persoalan dari sisi sejarah, dari sisi ideologi yang begitu panjang itu disederhanakan. Kenapa terjadi keributan di Masjidil Aqsa atau di komplek Baitul Maqdis itu? Karena para kaum muslimin mereka melakukan kekerasan dengan melakukan pelemparan kepada para polisi Zionis Yahudi, atau bisa kita sebut Israel dalam satu term yang disahkan oleh para ulama. Jadi kalau menyebut Zionis Yahudi ya ada riwayatnya, ada merefer ke siapa. Kemudian menyebut Israel ini kan pasca Yusha bin Nun ya. Kemudian Yahudi terpecah menjadi 12 kelompok itu dan kemudian menjadi 2 kelompok besar. Satu kelompok berpusat di Yerusalem, kemudian satu kelompok mereka menyebutnya Israel Raya. Ini yang kemudian dalam sejarahnya ditolak di berbagai negeri, termasuk gerakan anti Yahudi di Eropa. Kalau kita membaca sejarah, ada pembantaian Adolf Hitler terhadap konon 40.000 atau 40 juta Yahudi. Itu Yahudi yang Israel ini. Jadi Israel ini bukan merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam yang memang namanya Israel beliau ya. Bani Israel bukan, tapi Israel sebagai satu negara penjajah. Nah, disederhanakan. Contoh ini narasi yang kacau. Dia mengatakan kalau polisi-polisi Israel itu tidak dilempari batu, mereka tidak akan melakukan pengejaran terhadap muslim-muslim itu sampai ke masjid. Jadi sebetulnya yang terjadi cuma begitu. Ini kelasnya Babe Dr. Haikal Hasan Baros yang antum sok datang tabligh akbarnya itu. Untung saya nggak datang ya, karena jadwalnya sering bersamaan dengan saya. Nah, Iwan Fidin, saya tidak bermaksud membunuh karakter orang, tapi beliau juga tidak mengkonfirmasi apa yang beliau sampaikan di keterangan-keterangan termasuk di TV One dan yang lainnya. Tapi ini satu bentuk penyesatan opini, narasi yang berbahaya. Dan Kops Mubalik Muhammadiyah khususnya di cabang Blimbing ini harus betul-betul update terhadap berbagai skema ini. Jadi kalau hari ini misalkan salah satu ceramah nanti bisa kita rujuk pembantahnya ya dari sisi dalil. Ini doktor hadis, guru saya juga, saya belajar kepada beliau di Semanggi itu, ceramah mengomentari perjuangan rakyat Palestina di saat saudara kita di cabang Blimbing berhasil mengumpulkan dana sekian puluh juta ya, saya tidak hafal lazismu cabang berapa, kalau lazismu Jatirejo konon sampai 70 jutaan sekian, total cabang Blimbing berapa. Itu di saat panjenengan sudah menunjukkan kontribusi itu, mereka masih berkutat pada wilayah perdebatan soal narasi. Misalkan mereka mengkritisi, kalau pejuang-pejuang Hamas itu berjihad li'ila'i kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah, maka mereka pasti akan diberikan kemenangan.
Saya heran ini, yang ngomong ini dokter hadis, tapi otaknya sudah mulai kopior. Ya. Meskipun kalau ngomong hadis beliau masih pakar itu. Tidak tahu, kita tidak ngerti kenapa beliau bisa berpikir begitu. Kemudian beliau mengatakan kelanjutan kekopioran otaknya itu, orientasinya adalah jihad itu kemenangan. Kalau tidak menang berarti jihad itu tidak benar. Terus kata beliau, kalau memang Hamas menang itu, mestinya korban dari pihak rakyat Palestina atau rakyat Filistin ini lebih sedikit, tapi faktanya kan lebih banyak. Rakyat jadi korban, mungkin juga milisi atau mujahidin Hamas jadi korban, dan seterusnya. Hadirin sekalian ya, bagaimana bisa beliau membenarkan atau tidak membenarkan syar'i atau tidaknya jihad kaum muslimin itu hanya berdasarkan jatuhnya korban? Padahal kalau kita mau ngaji Sirah Nabawiyah secara betul, ghazawatnya Rasulullah SAW, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak semuanya menang dengan gilang gemilang. Bahkan perang Uhud itu menjadi satu pelajaran yang hebat, ya, bahwa dalam perjalanan Rasulullah SAW membangun satu metodenya, persiapannya, strateginya. Kalau kita kaji dalam tulisannya Jenderal Mahmud Said Khattab itu luar biasa. Perang Uhud ini paling mateng, strateginya dipakai oleh para jenderal perang itu sampai hari ini. Tetapi ternyata hasilnya fatal sekali karena mereka tidak melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Nabi SAW. Sementara kemarin kita melihat kalau orientasinya adalah jumlah korban, bagaimana tidak terjadi Hamas itu korbannya lebih banyak atau Palestina korbannya lebih banyak? Karena Zionis tidak menggunakan adab-adab peperangan. Hamas itu kalau mau melempar rudal itu kasih pengumuman dulu, nanti rudal akan diluncurkan jam sekian pada titik koordinat sekian, sehingga mohon orang-orang Yahudi Zionis dari kalangan ibu-ibu, perempuan dan anak-anak kecil masuk ke dalam Iron Dome atau mungkin gua-gua perlindungan mereka itu dan seterusnya, atau masuk ke dalam tempat-tempat mereka berlindung. Meskipun nanti faktanya yang masuk wong lanang-lanang barang ya melu masuk, melu ndelik gitu. Kemudian baru dilemparkan rudal itu, sehingga praktis adab Islam tidak boleh membunuh anak-anak dan juga wanita, tidak sembarang merusak pepohonan, apalagi sumber-sumber penghidupan ya, air dan sebagainya. Ini diperhatikan betul oleh Muslim dalam peperangannya. Lah kok sekelas dokter hadis tidak ngerti tentang aturan itu? Ketok banget memang tidak ngerti tentang fikih jihad, atau ngerti tapi sengaja ada pesan-pesan sponsor untuk melemahkan itu. Maka saya matur ya, Korps Mubalek Muhammadiyah dalam hal ini memang harus update terus Pak. Makanya kalau jenengan mengupdate informasi seputar Palestina, kalau urusan penggalangan dana lewat lazismu itu yang jelas, akuntabel, akurasi hitungan, kemudian peruntukannya juga sangat jelas. Nanti kita akan coba hubungkan dengan apa yang menjadi kepentingan kebenaran dalam masalah ini. Tapi juga nanti penting untuk mengupdate informasi itu. Sekarang alhamdulillah informasi yang valid tentang kondisi Muslim Palestina bisa mudah kita akses ya. Ada Muhammad Hussein LC, Akhi Muhammad Hussein itu. Saya kebetulan juga satu grup dengan bulenya, dan beliau memang sudah punya channel YouTube lama, nikah dengan orang Palestina dan melaporkan kondisi-kondisi terkini, termasuk Bang Onim yang sudah lama ya, kita ikuti geraknya atau melalui lazismu, silakan. Taib, ini Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mukaddimah dari apa yang kita merasa punya kepentingan untuk matur peduli Palestina, karena faktanya hari ini banyak Muslim yang tidak peduli ya. Saya punya guru belajar online, belajar di sosial media, pakar-pakar fikih level nasional, ternyata sulit sekali Pak untuk sekedar mengatakan ini peperangan antara Yahudi sama Muslim. Untuk menyalahkan Yahudi atau menyalahkan Zionis itu susah sekali. Karena apa? Selalu yang disorot jangan-jangan media itu dusta, jangan-jangan media itu hoax. Anda menyumbang ini ya tuduhan-tuduhan receh itu ya. Anda menyumbang ini nanti akan sampai kemana? Jangan-jangan hanya untuk kepentingan politik Hamas saja, tidak sampai kepada rakyat Palestina dan sebagainya. Nah ini
bahasa-bahasa yang memang mestinya sudah khatam untuk kita tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Taib. Oke, ada beberapa hal yang perlu untuk saya matur. Kenapa kita mesti peduli kepada Palestina? Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Ini persoalan ukhuwah Islamiyah. Ini persoalan ukhuwah imaniyah. Orientasi sejarah, orientasi ideologi harus kita pahami, Pak. Maka tidak boleh sebetulnya Muslim hari ini yang dia melek informasi kemudian menggunakan bahasa istilah konflik antara Arab dengan Israel, konflik antara Islam dengan Israel, konflik antara Islam dengan Yahudi, konflik antara Palestina dengan Yahudi. Sebab istilah konflik ini ternyata menyesatkan sekali dalam kacamata ukhuwah Islamiyah ini. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kamus dan mungkin secara terminologi atau mungkin etimologi ya, makna konflik itu ternyata mengarahnya memang setiap konflik itu kan nanti ada proses namanya manajemen konflik. Nah, terus nanti mengarah kepada rekonsiliasi, ada perdamaian dan sebagainya. Sehingga ada kesan kalau hari ini Muslim Palestina berjihad melawan Zionis itu konflik, berarti nanti harus damai. Padahal kalau sampai itu betul damai, ini berarti persoalan ini. Karena konfrontasi antara Yahudi dengan Muslim dan representasi Muslim itu karena Yahudi punya usul atau asal ideologis untuk mendapatkan tempat di Baitul Maqdis itu sebagai tempat yang mereka memang merasa berhak untuk menempatinya. Secara ideologis sejarahnya cukup panjang, silakan nanti dibuka ya di YouTube kajian-kajian sejarah tentang Yahudi oleh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Shaw ya, pakar-pakar yang berkaitan dengan masalah ini. Nah ini kan berarti konfrontasi yang abadi itu memang akan dihentikan dan ini tidak mungkin, Pak. Makanya kalau bahasa penggalangan dana untuk Muslim Palestina itu hari ini alhamdulillah kita bisa memberikan, suatu saat nanti juga penggalangan dana itu bisa terjadi kembali. Sebagaimana penggalangan dana untuk kebutuhan dakwah kita, khususnya di Muhammadiyah cabang Blimbing itu juga senantiasa akan berjalan. Cuma nanti kan proporsinya dan prioritasnya panjenengan kita semuanya punya regulasi untuk mengatur itu. Maka tidak ada sebetulnya konflik itu, yang ada adalah permusuhan abadi, konfrontasi dari mereka. Karena Yahudi memang yang mereka menelurkan permusuhan itu. Coba kita bayangkan kalau kita melihat kepada alur sejarah politiknya. Misalkan kita ambil dari 1860. Pada saat seorang yang lahir dari kalangan Yahudi kemudian akan menjadi tokoh Zionis, penggerak pembela Bukit Zion yang terletak di dekat Baitul Maqdis dan menamakan gerakannya sebagai Zionisme internasional. Bahkan ada protokol-protokol Zionis ya, Theodor Herzl. Ini orang Yahudi luar biasa ini. Dia termasuk orang yang kemudian melihat bahwa 1860 dia lahir, kemudian dia menginjak dewasa itu kan melihat Yahudi itu di Eropa rata-rata dimusuhi, disingkiri dan tidak disenangi sama orang-orang karena memang mereka dari dulu juga tidak selalu bikin keributan. Akhirnya melihat posisi yang demikian sulit ini, Theodor Herzl waktu itu mencoba membidik, bapak-bapak ini juga teori di dalam dakwah mereka. Yang dibidik pertama itu dia berusaha untuk merekrut teman dari kalangan agnia. Kalau bahasa kita agnia, ini konglomerat dunia waktu itu untuk bisa membikin perumahan-perumahan atau membeli perumahan-perumahan, terutama yang dibidik adalah di wilayah Palestina. Karena di situ ada catatan sejarah berkaitan dengan ideologi. Kita tahu Palestina itu kiblat pertama kita Muslim pada tarikh tasyrik sejarah pensyariatan sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Yahudi kan ternyata juga berkiblat ke situ. Sehingga kita tahu bahwa sejarah perubahan arah kiblat pada tahun kedua Hijriah pada saat Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah itu kan karena galau dengan nyinyiran orang-orang Yahudi ketika umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu diolok-olok terus. Iki wong Islam ki duwe agama dhewe, ning kok ora kreatif, duwe nabi dhewe kok ora kreatif. Salate isih madhep ning Baitul Maqdis yang itu notabene adalah kiblat kami. Kemudian sampai
turun ayat Al-Baqarah 144 itu ya. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, Theodor Herzl ini luar biasa. Jadi dengan dia menguasai orang-orang kaya yang notabene mereka sama-sama Yahudi, kemudian dikoordinir untuk membangun perumahan-perumahan dan melakukan eksodus besar-besaran untuk orang-orang Yahudi dari luar Palestina menuju ke Palestina ini, ternyata menjadi akar daripada proses perubahan sejarah itu. Sehingga kita tahu ketika tahun 1948 pasca Perang Dunia Kedua ya, kemenangan ada pada Amerika, kemudian Inggris dan Perancis mendapatkan hadiah Palestina itu sebagai tanah jajahan. Ternyata Yahudi ini memang luar biasa. Jadi Inggris sama Perancis juga yang secara de jure itu berhak untuk menguasai Palestina ini dicaplok sama Yahudi. Kemudian PBB waktu itu juga tidak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya ditetapkan menjadi negara Israel Raya yang kemudian menguasai Palestina itu dan menguasai waktu itu 1948 52% wilayah Palestina. Sampai hari ini kalau kita lihat dalam peta hampir-hampir Palestina tidak mendapatkan sisa wilayah sedikit pun ya, kecuali di Gaza atau di Gaza. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang pertama saya tetap matur ya, ini soal ukhuwah Islamiyah. Tidak ada konflik antara sipil dengan militer mereka, tidak ada. Ini murni soal konfrontasi atau sirok bainal haq wal batil yang terjadi antara Muslim dengan Yahudi. Dan ini menjadi satu nilai yang insya Allah universal bagi kita di dalam memperjuangkan perjuangan umat Islam Palestina. Kemudian yang kedua, saya juga matur kepada panjenengan sedaya minangka anggota Korps Mubalik Muhammadiyah. Jadi hari ini kan gaya-gaya orang yang menggembosi atau kerancuan-kerancuan berpikir orang-orang yang menggembosi pola kepedulian sesama Muslim ini mulai orang itu merusak dengan kalau saya matur wilayah teritorial dalam kenegaraan. Misalkan kalau ada orang hidup di Indonesia, tidak usahlah dia melongok atau melihat kepada nasib saudara Muslim di Palestina. Dulu waktu suku Rohingya diarahkan itu bergolak juga ada suara-suara sumbang seperti itu. Di Suriah juga demikian. Di peristiwa-peristiwa yang lain juga begitu. Nah, Ewan Fidin yang dimuliakan Allah, saya perlu matur ya bahwa kenapa kita tidak belajar sejarah secara betul itu. Bangsa yang baik itu adalah bangsa yang dia punya rasa terima kasih terhadap bangsa yang pernah berjasa kepada negerinya atau bangsanya. Kita tahu Palestina itu dalam kondisi terjajah tahun 1944. Tapi di saat Dokuritsu Zonbi Chosakai itu mengadakan konsolidasi untuk kemerdekaan, kemudian konsolidasi itu juga melibatkan kepada negara-negara Muslim di dunia untuk memberikan dukungan kepada Indonesia, dan mereka terbuka tangannya untuk memberikan sokongan dan juga dukungan, tidak hanya dukungan diplomatik tapi juga finansial dan yang lainnya. Tahun 1944 tanggal 7 Maret kalau tidak salah ya, itu Perdana Menteri Koiso, Perdana Menteri Jepang, akhirnya memberikan dukungan kepada Indonesia untuk merdeka setelah kalah dalam Perang Dunia pasca peristiwa-peristiwa besar, termasuk kemudian ada Hiroshima, Nagasaki dan yang lainnya itu, maka memberikan dukungan. Dan satu hari sebelumnya, jangan sampai dilupakan ini, para pejabat negeri harus ngerti ya, tanggal 6 Maret, satu hari sebelum Koiso memberikan dukungan itu, ternyata Masya Allah Mufti Filastin Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini juga memberikan dukungan secara resmi terhadap kemerdekaan Indonesia. Bahkan diberitakan melalui radio Berlin di Jerman yang siaran dalam bahasa Arab waktu itu. Tidak hanya itu, sekalian ya, bahkan finansial juga mereka mendukung. Ini tentu kan mempunyai akar atau akar hubungan kenapa mereka sampai memberikan dukungan kepada
Indonesia untuk merdeka, padahal negeri mereka sendiri belum merdeka dan masih memperjuangkan untuk kemerdekaan itu. Karena mereka melihat Indonesia ini ternyata sejak saat itu sudah dilihat sebagai negeri muslim terbesar dari sisi jumlah. Dan waktu itu lobby-lobby dengan negeri-negeri Timur Tengah, kita mengenal ada diplomat hebat ya. Selain Pak Karno sendiri, Bung Karno, Bung Hatta itu juga orang-orang hebat. Kemudian ada Pak Natsir, ada Haji Agus Salim dan yang lainnya. Ada siapa itu? Prawoto Mangkusasmito, tokoh Masyumi dan sebagainya, yang mereka memang rajin melakukan lobby-lobby pada tingkat internasional. Sehingga panjenengan ingat ketika negeri kita dipecah-pecah pasca 45, kemudian ada perjanjian Renville itu, sehingga kita dipecah-pecah menjadi Republik Indonesia Serikat tahun 1950. Ada mosi integral, penggagasnya muslim lagi, Pak Natsir, dan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang kedua 17 Agustus 1950. Tahun 52-nya beliau juga melanglang buana ke Timur Tengah untuk menggalang dukungan ini, untuk membantu memperjuangkan kemerdekaan ini. Maka sangat unik hari ini kalau ada tokoh-tokoh berlabel negeri, bahkan mungkin dia teriak-teriak seputar nasionalisme, tetapi tidak mau peduli dengan nasib saudara kita yang setidaknya kalau mereka tidak mau meyakini ukhuwah Islamiyah, paling tidak balas jasa atau balas budi. Melihat bahwa mereka ini pernah berjasa kepada kita. Masyayikh Palestina ini pernah menyumbangkan dinarnya, sampai nilainya waktu itu juga terhitung dalam miliar bahkan triliun untuk membantu kita, kemerdekaan kita. Tapi ternyata ini tidak bisa masuk ke dalam sanubari mereka. Tapi kita juga heran ya, kenapa harus terucap begitu? Tapi memang Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan kepada kita semuanya, Kops, Mubalik Muhammadiyah, teman-teman Mubalik semuanya. Allah itu kalau mau membukakan siapa musuh kita, siapa kawan kita itu diantaranya memang dengan momen seperti ini. Ini kalau Palestina tidak viral, tidak bergolak, mungkin ya sebagian kita masih tidur, sebagian kita loh ya. Saya tidak mengatakan, oh ini sudah ada yang tidur 1-2 ya. Saya lihat ngintip-ngintip kok ya iso turu ngono lho. Untung yang isi bukan Ustadz Umar, ya kan? Bisa diselentik nanti sama beliau. Nah, Bapak-bapak sekalian, Allah tunjukkan itu. Oh siapa ini Mas Pri ini? Saya tidak enak mau menyebut Hendro Priyono, ya. Mas Pri, Abdullah Mahmud Hendro Priyono, Muslim namanya, AM-nya disembunyikan. Pembantai umat Islam Talangsari, Lampung. Kemudian juga Munir, kasus Munir. Kemudian kita tahu kilometer 50 yang baru saja. Ini ya enak saja dia ngomong Palestina bukan urusan kita. Muslim dia, genah Muslim gitu. Dan sebagai seorang guru besar dalam bidang intelijen, mestinya beliau tidak sebuta itu dalam memberikan komentar gitu. Sampai saya juga heran, sekelas Pak Profesor Tamrin Tomagola, jangan kalau ingat kriminolog yang disempiok air sama Bang Munarman itu, pas wawancara di TV One itu ya, disempiok banyu itu Pak Tamrin Tomagola itu bukan orang Muslim taat, dia orang sekuler, tapi mengomentari Hendro Priyono mudah sekali. Loh, untuk peduli Palestina itu tidak butuh sekelas analis, tidak butuh sekelas peneliti, cukup butuh manusia saja untuk peduli sama Palestina. Maka ini ya, wawasan kebangsaan kita, apalagi kita di Muhammadiyah selalu dibingkai dengan gerakan-gerakan ataupun faham-faham yang berkaitan dengan kebangsaan yang bertanggung jawab. Ini harus betul-betul kita pahami sejarah kita. Jadi bangsa yang baik itu adalah bangsa yang mereka betul-betul memang tahu terima kasih lah, paling tidak dengan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa lain termasuk bangsa Palestina ini. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, terlalu banyak ya di dalam ayat-ayat Quran, atau maaf kalau ayat mungkin ada dalam beberapa tempat, kemudian di dalam hadis-hadis Nabi tentang nubuah akhir zaman berkaitan dengan tanah Palestina ini. Saya mencoba matur dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1 yang kita sudah hafal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina. Ini kalau kita baca kan jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengisrakan seorang hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Masjidil Aqsa ini sebagai satu tempat yang diberkahi, alladzi barokna haulahu, di sekitarnya. Jadi belum menunjuk kepada koordinatnya, tapi tempat-tempat di sekitarnya saja adalah tempat yang diberkahi. Apalagi kemudian pada titik di mana Masjidil Aqsa itu atau Baitul Maqdis itu berada. Nah, Ikhwan Fillah, berarti di sini ada memang nilai ya. Saya bukan bermaksud untuk mengkultuskan atau apa, enggak usah dikultuskan, ini memang dalil syar'i. Tempat yang diberkahi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti betul-betul tempat itu adalah tempat yang mendapatkan barokah, ziyadatul khair ba'dal khair, datangnya kebaikan setelah kebaikan. Kebaikan itu datang terus-menerus. Tidak ada satu dalil pun yang menyebut Polokarto ini sebagai tempat yang diberkahi. Tapi alhamdulillah kita muslim di Polokarto ini merasakan keberkahan itu. Saya hidup di tengah-tengah panjenengan di Meranggen, pernah di Wonorejo, merasakan keberkahan itu. Tidak ada dalilnya saja bisa tumbuh keberkahan itu karena kesolehan-kesolehan orang-orangnya. Apalagi kemudian kalau tanah itu jelas merupakan tanah yang diberkahi, maka sebetulnya saya juga mengherankan. Bahkan kalau seorang ustadz ya menyampaikan itu dengan bahasa yang sangat vulgar, itu ada sekelompok muslim bahkan terbesar, ya mudah-mudahan tidak benar ya, mudah-mudahan tidak benar, yang mereka memang tidak pernah peduli dengan perjuangan rakyat Palestina ini secara real dalam bentuk kepedulian itu. Karena judul kita kan peduli Palestina. Jadi mereka apa tidak menyadari bahwa Palestina itu siapapun yang duduk di sana, siapapun yang lenggah di sana, siapapun penguasanya, tanahnya adalah tanah yang diberkahi. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami bisa perlihatkan di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam nubuah juga, Ikhwan Fillah, dan nanti sesuai, jangan bisa persani dalam rilis Lazismu ya, terkait dengan penyaluran dana ke sana itu untuk apa? Di antara yang hebat, di antara yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanahnya diberkahi, manusianya juga manusia yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan di dunia ini. Coba kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum, fala khairu fikum. Kalau penduduk Syam itu sampai rusak, maka kalian yang di luar Syam ini tidak ada kebaikan sama sekali. Maka dulu waktu Palestina bergolak, Suriah bergolak, kemudian kita juga mengenal ada tragedi Sabra dan Shatila. Meskipun waktu itu lokasinya masih di Libanon, karena waktu itu juga kekuasaan Syiah itu belum nyokot seperti sekarang ini, dan pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi di Kem Sabra dan Shatila itu kan juga sangat mengerikan waktu itu, sampai 3.800 korban dari kalangan anak-anak dan wanita. Kemudian tahun 2014 ada bom fosfor yang juga dilepas oleh Yahudi, Israel dan sebagainya. Ini makanya kan kalau kita lihat dalam Lazisme itu perencanaan untuk penyaluran dana dan sudah terrealisasi adalah membangun rumah sakit, kemudian membangun sekolah, ya, ada sekolah-sekolah yang di situ dibangun. Ada foto-foto itu ya lengkap ya dari Muslim Indonesia melalui Lazismu. Kemudian ada sarana-sarana untuk bagaimana mereka berpendidikan. Jadi kalau sekarang nun sewu nggih, Ikhwan Fillah, kalau ada orang-orang ini ustadz lagi nih, nanti kalau mau tahu namanya wis tak sebutkan aja secara japri, tapi ya saya tidak enak karena ini di YouTube udah sing diserang majelis tablik, tidak enak. Komentarnya nanti malah kebanyakan. Itu kalau ada bahasa misalkan, bukankah orang-orang Palestina itu mereka tidak semuanya taat kepada Allah, tidak semuanya berjilbab secara benar, tidak semuanya mereka melaksanakan aturan-aturan Allah, masih ada yang berzina, masih ada yang minum khamr. Ikhwan Fillah, kita semuanya faham
bahwa muslim dimanapun, ya muslim Palestina itu kayak muslim di Indonesia. Mereka dalam posisi seperti kita, dari sisi strata pendidikan, ngajinya juga beda-beda. Yang bukan ustadz, bukan mubaligh, ya mereka kondisinya seperti itu. Justru itulah Nabi SAW mengingatkan kita, kalau penduduk Syam itu sampai rusak, akhlaknya rusak, pendidikannya rusak. Kita membaca dalam beberapa perkembangan di video update itu, muslim-muslim Suriah karena dibodohkan oleh rezim Bashar yang notabene juga berkiblat kepada paganisme atau penyembahan berhala, berkiblatnya ke Rusia dan yang lainnya. Itu kan mereka sampai tidak bisa baca Quran dan sebagainya. Lah itu kalau sampai dibiarkan, termasuk yang di Palestina ini, mereka yang tidak bisa baca Quran masih ada. Ustadz Muhammad Hussein itu juga cerita demikian adanya, masih ada yang tidak bisa baca Quran, masih ada yang mereka belum mengerti betul tentang akhlak yang Islami itu seperti apa. Tapi toh mereka mendapatkan keutamaan sebagai wakil daripada kita muslim dunia untuk mempertahankan eksistensi Baitul Maqdis. Nanti dalam terminologi ada juga Ardul Muqaddasah atau ada istilahnya Masjidil Aqsa atau yang lainnya. Nah, ini juga penting untuk kita pahami ya. Maka nanti dalam, saya ringkas saja karena waktu juga, misalkan ini ada nubuat Rasulullah tentang Palestina ini. Yang pertama, terang Masjidil Aqsa ini adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram yang dibangun untuk umat Islam. Kalau dalam tarikh tasyrik kita memang kiblat kita yang pertama selama 13 tahun di Makkah dan 2 tahun di Madinah. Kemudian tadi sudah, Baitul Maqdis adalah salah satu dari 3 kota suci yang kita diizinkan untuk tusyaddur rihal, mengadakan perjalanan dalam persiapan yang optimal. Ya maaf, itu diantaranya adalah Baitul Maqdis ini. Kemudian sholat di sana 500 kali, keutamaan dengan sholat di masjid yang lain. Ini juga Masya Allah. Kemudian kalau menurut catatan ya, 124.000 nabi, 315 rasul yang diutus itu kesemuanya pernah menginjakkan kaki ke tanah Syam, termasuk di negeri Palestina ini. Termasuk Nabi SAW melaksanakan Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan melaksanakan Mi'rajnya, berangkatnya dari Masjidil Aqsa ini. Kemudian kita tahu juga Rasulullah mendoakan secara khusus keberkahan untuk tanah Syam, masuk di dalamnya Filastin. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah bagi kami dengan Syam kami. Maka kalau Anda kemarin berkumpul menggalang dana, menggalang solidaritas, termasuk membangun ukhuwah Islamiyah, ini satu nilai keberkahan yang Allah akan tumpahkan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kemudian keutamaan penduduk Palestina dibanding dengan penduduk yang lain, meskipun kita tahu bahwa orang itu diukur dengan ketakwaannya, tapi kalau sama-sama takwanya maka mereka memang lebih mempunyai keutamaan tadi. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum dan seterusnya. Nah, saya juga perlu menjawab sedikit beberapa syubhat. Ada fatwa-fatwa nyeleneh dari para masyayikh Timur Tengah. Saya sebenarnya tidak enak kalau menyebut ini, tapi saya buka konfrontasi secara terbuka dengan umat Islam di sekitar sini ya. Kalau tidak terima boleh konfirmasi. Dan saya sudah pernah juga melakukan khutbah Jumat di masjid ini, di Masjid Sayangan, dan dikonfirmasi Sayang melalui surat kaleng itu. Jadi ada masyayikh, saya tidak meragukan keilmuan mereka. Kalau saya menyebutnya mereka bukan masalah, kalau labelnya biasanya orang menyebut masyayikh salafi itu. Tapi kalau salafi kok tidak enak itu. Lebih enaknya saya menyebut mutasallifin, sok salaf itu aja. Cocok tidak cocok jenengan boleh ya. Ini maaf karena Muhammadiyah ada juga yang salafi. Saya juga mungkin dekat ke sana tapi tidak semuanya harus cocok. Yang mereka habis-habisan mengkritisi jihad di muka bumi ini. Semua jihad. Afghanistan dinyatakan tidak tepat. Taliban katanya Asy'ariyah, bahkan dikatakan akidahnya Maturidiyah, tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Jihad di Ambon juga tidak tepat, selain Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu keliru semua jihadnya. Dan seterusnya. Model-model orang yang melakukan penggembosan seperti itu, Pak. Terus maunya apa mereka?
ketika berfatwa terhadap Muslim Palestina ini, mereka seenaknya memberikan fatwa, ya mestinya umat Islam Palestina itu tidak usah tinggal di situ. Kalian keluar saja dari negeri Palestina, insya Allah semuanya akan berakhir. Iki omongan apa? Ya, orang yang dengan akal pikiran yang sehat saja dia malu untuk mengatakan seperti itu. Bukankah dalam teori nubuah akhir zaman hadis Nabi SAW yang berbunyi, la tazalu ta'ifatum min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umat ini, dhahirina alal haqqi, yang mereka selalu akan menang terhadap kebenaran, ya, la yahdhuluhum man khadhalahum dan sebagainya. Itu dalam riwayat-riwayat yang banyak, tidak saya bacakan secara utuh. Itu tertunjuk di dalam kajian-kajian hadis itu kepada penduduk Syam. Jadi memang mereka berada di situ itu untuk menjadi taifah akhir zaman. Ketika Dajjal besok turun dalam kajian akhir zaman, toh di antara satu tempat yang menjadi tempat berlindung dari amukan Dajjal itu selain Makkah dan Madinah adalah Filastin ini, Wan Fidin. Maka kita sangat heran ya dengan fenomena seperti itu. Maka kalau ada dalam bahasa Rasulullah, du'atun ila abwabi jahannam, ada mereka para dai itu yang menyeru kepada neraka jahanam, ini kita perlu waspadai. Saya tidak secara definitif menyebut misalkan Riyad Bajri atau yang lainnya, kita sebut malah ya, biar saja dia ini orang gila memang, sudah ini pakai adab yang paling, karena dia sudah lebih, kata-katanya lebih parah daripada apa yang saya ucapkan. Itu semua mujahidin tidak ada yang betul gitu. Nah padahal kalau disuruh hijrah, lah sing nunggoni nunggu sopo, kalau menurut nubuah ini, padahal di situ memang harus ada orang. Maka nanti nun sewu, kalau peristiwa yang terjadi di Palestina ini tidak berhenti, kemudian kita mengharapkan seperti kemarin ada isu gencatan senjata dari pihak Yahudi atau Israel 5 menit lagi, kemudian ternyata mereka mendustai, tidak ada itu gencatan senjata, kedzaliman mereka lakukan kembali, tidak ada rekonsiliasi itu. Karena memang ini adalah pintu jihad kaum muslimin ya, bahwa ya namanya peperangan itu kan ada penggembosan, sudahlah tidak usah kirim dana ke sana, itu nanti cuman buat mendolimi rakyat saja. Dana diterima oleh Hamas buat beli peluru, buat beli makanan enak, sementara rakyatnya terdolimi. Saya senang dengan komentarnya Ustadz Salim Afillah. Ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau jawab, ketika peristiwa 6 jam di Jogja, masih ingat ya, Janur Kuning, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu mengizinkan untuk Belanda untuk para gerilyawan itu masuk ke kota Jogja, dan itu resikonya berat sekali. 6 jam di Jogja itu ya. Saya tidak menyebut tokoh di belakangnya siapa karena para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pimpinannya waktu itu Letnan Kolonel Soeharto. Tapi konon menurut sumber sejarah yang lain Pak Harto tidak ikut perang, malah jajan soto ya. Yang memimpin adalah Mayor Sarjono sama Kapten Widodo yang juga berdekatan dengan beliau secara kepangkatan itu. Itu pertimbangan Sri Sultan, tidak kemudian kok nanti terjadi 6 jam serangan 1 Maret itu rakyat mesti tidak menjadi korban. Ternyata kan madorotnya juga besar, rakyat menjadi korban, tapi tidak ada pimpinan yang mereka sengaja untuk membunuh rakyat, karena di situ ada kemaslahatan yang lebih besar. Apa itu? Eksistensi pasukan Tentara Nasional Republik Indonesia waktu itu di hadapan dunia, bahwa mereka yang sudah diberitakan melalui berita internasional itu sudah lumpuh, ternyata masih ada. Mereka masih bisa menduduki Jogja meskipun hanya selama 6 jam. Sehingga sampai Siti Hinggil Keraton itu dicak-cak, istilahnya tidak-tidak, yang itu sebetulnya sangat terlarang di dalam tradisi mereka. Nah ini Wan Fidin ya, beberapa hal yang saya juga bingung tadi mau matur mulai dari mana. Neng intinya kita ini betul-betul memang harus memantapkan kepedulian kita kepada Palestina dalam sisi ukhuwah Islamiyah, kemudian juga dalam sisi kajian sejarah, kemudian juga dalam sisi nubuat atau tanda-tanda kenabian akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bumi ribat, bumi jihad akhir zaman itu diantaranya memang disebutkan di bumi Syam. Maka kalau di sana bergolak, itu berarti tanda kebenaran. Bahkan kalau kita baca broadcast itu ya, saya tertarik ada broadcast
sederhana itu, ringan, singkat. Sebetulnya kata broadcast itu, sebetulnya umat Islam di dunia ini yang merdeka cuma di Gaza. Karena mereka yang mampu berjuang untuk melawan Yahudi. Kalau yang lain sudah menyerah tanpa peperangan, ya. Jadi kita yang hari ini alhamdulillah bisa membantu ini, kita kalah sebetulnya secara politik. Mungkin kita juga dijajah oleh komunis atau Cina atau yang lain, atau mungkin antara asing dengan asing ini juga bergelut untuk memperebutkan kita, tapi faktanya kita masih bisa berbuat. KMM masih bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman Sayangan ini. Sudah jam 9, seperti yang sudah diamanahkan 45 menit, saya tidak akan mengkhianati waktunya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.